Racikan Berita. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk bisa membantu kami mengkampanyekan khususnya kepada para anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita mengadakan pernyataan sikap. Pertama-tama perkenalkan, saya Rudi Habedaman, saya Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, mewakili kawan-kawan untuk membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pengganti Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 adalah bentuk nyata rejim Jokowi yang otoritarian, anti demokrasi dan melanggar konstitusi. Kami, pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, menilai penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 adalah bentuk pembangkangan, pengkhianatan, dan kudeta konstitusi Republik Indonesia serta tindakan pelecehan atas putusan lembaga Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak menghormati Mahkamah Konstitusi, yang berarti Presiden telah melakukan contempt of the constitutional court, karena Perpu ini juga dinyatakan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi serta secara terang benderang menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 sudah jelas dan terang benderang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91 PUU tahun 2020 yang menguji formil karena tidak memenuhi dua syarat, yaitu pertama, tidak memiliki dasar dan bantalan hukum dalam pembuatannya, dan kedua, tidak memenuhi syarat partisipasi bermakna. Maka sudah pasti secara formil dan materialnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah barang haram. Namun alih-alih atas nama akal-akalan adanya kegentingan yang memaksa, bukannya menjalankan perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi, malah menerbitkan Perpu yang isinya pun jauh lebih buruk daripada undang-undang sebelumnya. Bahkan isinya lebih jahat. Perpu ini bagi kaum buruh jelas akan memaksa kehidupan kaum buruh menjadi lebih buruk. Kami menilai bahwa penerbitan Perpu ini jelas tidak memenuhi syarat diterbitkannya Perpu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Jo, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009. Kehadiran Perpu ini jelas mengganggu, merusak tatanan dan merugikan kehidupan bernegara yang demokratis. Penerbitan Perpu ini semakin melengkapi tindakan ugal-ugalan pemerintah di dalam membuat kebijakan seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KUHP
dan kebijakan-kebijakan lainnya. Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja secara permanen sebagaimana aspirasi sejati dari kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia yang secara masif sejak dari RUU sampai disahkan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden telah menipu rakyat karena saat itu Presiden meminta kaum buruh dan masyarakat yang menolak untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar melakukan pengujian hukum atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saat Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan Perpu. Perintah Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas bahwa pemerintah harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengacu pada tata cara pembentukan undang-undang dan melibatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat, bukannya menerbitkan Perpu. Maka atas diterbitkannya Perpu tersebut, kami, pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan tegas mengecam dan menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena Perpu ini nyata melecehkan konstitusi, melecehkan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Namun sebaliknya sangat berkhidmat kepada investor, kaum pemodal besar, dan oligarki, kapitalis asing, dan tuan tanah. Untuk itu, kami mendesak, satu, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik dan mencabut Perpu nomor 2 tahun 2022, serta menerbitkan Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2022 secara permanen. 2. Mendesak DPR RI untuk menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 disahkan menjadi undang-undang. Dan sekaligus mendesak DPR RI untuk segera bersidang menggunakan hak angket untuk memeriksa Presiden Republik Indonesia atas diterbitkannya Perpu yang telah melanggar dan menunjukkan ketidakpatuhan kepada konstitusi. 3. Kami juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, kalangan intelektual, akademisi, praktisi demokrasi, dan para pejuang masyarakat sipil termasuk lingkungan hidup serta seluruh rakyat untuk bersatu melakukan perlawanan dan menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 serta seluruh kebijakan yang anti rakyat dan pro oligarki serta kapitalis asing dan tuan tanah. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga bisa memberi keinsapan bagi siapapun yang ingin berkhidmat untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jakarta, 5 Januari 2023. Atas nama Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup buruh! Tolak Perpu! Tolak Perpu! Tolak Perpu! Tolak Perpu! Terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi kawan-kawan semua, kawan-kawan buruh, kawan-kawan jurnalis. Jadi kalau kita bicara Perpu ini hanya kegentingan ya. Alasannya kegentingan, ini benar memang ada kegentingan. Jadi tidak ada yang salah tidak ada yang salah sebetulnya dengan Perpu ini kalau soal kegentingan. Tetapi yang mengalami kegentingan itu bukan kita semua, bukan rakyat, tetapi para oligarki ini, para oligarki, para elit politik yang merasa genting karena saat ini bisnisnya belum pada selesai. Bisnisnya belum selesai, konflik kepentingannya belum selesai, masih mau dilanjutkan. Jadi lahirlah
alasan genting ini untuk melahirkan Perpu. Buat kita semua, jelas Perpu ini sangat merugikan. Karena ada dua hal. Yang pertama, soal buruh yang jelas-jelas perlindungannya akan terus dikurangi secara besar-besaran dan akan sangat terasa. Dan ini sangat mencederai nilai-nilai keadilan sosial. Dan yang kedua, soal lingkungan. Kita di Greenpeace Indonesia bersama-sama dengan lembaga masyarakat sipil lain yang berkampanye di isu lingkungan merasakan ini juga orang-orang yang merasa dalam keadaan genting ini yang ingin mengeksploitasi lingkungan segera sampai pemilu mendatang, kalau pemilunya ada ya, ini genting mereka ingin mengeksploitasi lingkungan. Batu bara akan dieksploitasi, hutan akan dieksploitasi. Di batu bara misalnya, isu keadilan ini sangat terlihat, ketidakadilan dalam eksploitasi batu bara. Bayangkan kawan-kawan buruh dan teman-teman semua, biaya produksinya $12 per metrik ton. Ini saya bicara angka sedikit. Dijual di atas $300 per metrik ton. Jadi untungnya berarti 100%. Lalu bayar royalti hanya 13,5% sekarang. Kalau Perpu ini tidak dibatalkan, akan bayar ribuan triliun dalam catatan kami, lebih dari 2.000 triliun, katakanlah terpotong 1.700 triliun akan dibagi-bagi di antara para elit politik ini dengan kerugian dan pengorbanan kita semua, dengan kerugian dan pengorbanan lingkungan Indonesia dan kerugian dan pengorbanan masa depan Indonesia. Jadi saya kira dalam beberapa hari, beberapa bulan ke depan, kita kawan-kawan tidak punya pilihan selain saya mengulang tadi apa yang disampaikan oleh kita semua, tolak Perpu Cipta Kerja dan lawan oligarki. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan Greenpeace. Saya kira sudah sangat jelas ya bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan juga Perpunya, bahkan isinya jauh lebih buruk kawan-kawan sekalian. Ini adalah bagian dalam rangka membuka jalan selebar-lebarnya, memfasilitasi kepentingan investasi dan hutang, kepentingan oligarki untuk mengeruk sumber daya alam kita, untuk merusak lingkungan dan untuk mengeksploitasi tenaga produktif rakyat Indonesia. Ya, jadi pantas dan keharusan kita untuk menolak. Untuk itu, sekarang saya minta Direktur Trend Asia, Bung Ashraf, silakan. Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Dengan Perpu ini sebenarnya sudah semakin jelas kemana keberpihakan. Kita bisa maknai Perpu ini, Cipta Kerja ini, beserta seluruh ketidakbijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi sebagai beberapa hal saja. Yang pertama, ini adalah transfer paksa beban kepada masyarakat termasuk kepada kaum buruh. Berikutnya yang kedua telah disebutkan bahwa sumber daya alam kita akan dieksploitasi besar-besaran. Dan keuntungannya tidak untuk rakyat Indonesia. Kita tahu seringkali dia dilarikan ke luar negeri, ke negara-negara suaka pajak, sementara negara kita menjadi negara suaka polusi, suaka perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi transfer paksa beban kepada masyarakat, eksploitasi sumber daya manusia, dan kemudian dia pun tidak mencerdaskan. Banyak turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional itu bahkan membahayakan generasi mendatang kita. Misalnya, tadi berbahas sedikit soal abu batu bara, polusi yang harusnya diperlakukan sebagai limbah B3 sekarang dikeluarkan. Kita bicara bahaya jangka panjang yang tidak main-main. 2045 cita-cita Indonesia maju akan runtuh. Kita bayangkan generasi kita teracuni. SDM kita tidak berkualitas. Jadi semakin jelas bahwa keberpihakan pada oligarki.
transfer paksa beban itu di saat yang sama adalah penyedotan paksa hasil keringat kita kepada oligarki. Sudah semakin jelas keadaannya, situasinya, gambarannya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah persatuan. Di titik ini kita semakin butuh persatuan. Kita akan butuh suara banyak orang. Kita akan butuh suara banyak orang untuk melawan, untuk tidak setuju. Karena mereka terus mencoba, tadi digambarkan rangkaiannya dan bahwa revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, MK dan lain-lain. Kita semacam ditantang. Jadi mau kayak gimana rakyat Indonesia? Ini harus kita jawab segera, harus masyarakat Indonesia jawab segera, harus rakyat Indonesia jawab segera. Dengan persatuan, kita dukung apa yang kawan-kawan tadi sudah sampaikan, seruannya ada 3. Dan kita minta itu dilakukan secepat-cepatnya. Karena kita tidak mau mengorbankan generasi mendatang kita. Itu yang paling pertama. Kita tidak mau mengorbankan generasi mendatang kita hanya untuk apa bahasanya, Bapak Ibu? Bahasanya itu ketamakan. Ini tamak, ketamakan oligarki yang difasilitasi pemerintah. Jadi hanya ada satu kata, persatuan yang kemudian harus kita lawan. Tolak Perpu. Hidup buruh. Hidup rakyat. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kita juga kedatangan Pak Amsari ya. Saya kira kalangan intelektual yang demokratis, yang pro rakyat. Nah ini yang dibutuhkan kita ini adalah oleh rakyat itu adalah para akademisi, para intelektual ya, yang memang pro rakyat, bukan tukang stempel kebijakan anti rakyat. Ya, untuk itu sekarang saya minta Pak Amsari dulu ya, Pak Amsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya mau ceritakan yang buruk-buruknya. Pertama, Perpu ini janggal karena konsep hal ihwal kegentingan memaksa itu tidak begini ceritanya. Hal ihwal kegentingan memaksa itu awalnya sebelum reformasi memang hak subjektif presiden, tapi setelah keluar putusan 138 tahun 2008 itu tidak sekedar hak dari presiden, harus terpenuhi 3 keadaan. Nah, yang memutuskan 3 keadaan ini kebetulan Profesor Mahfud. Beliau kebetulan lupa dengan putusannya sendiri. 3 keadaan itu, pertama memang ada kondisi yang memaksa, ya, sehingga memang perlu dilakukan tindakan. Kedua, kalaupun ada hukum tidak menyelesaikan masalah atau ada kekosongan hukum. Ketiga, memang prosedur pembentukannya harus secara cepat. Nah, di sini dia masuk akalnya. Karena dia awalnya dari presiden, maka harus dipindahkan ke DPR untuk dapat persetujuan di sidang berikutnya. Kalau sesuatu yang belum pernah dibahas bersama, pasti ini bisa masuk akal genting dan memaksa. Karena harus minta persetujuan DPR kemudian. Tapi kan ini sudah pernah dibahas, namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pasti setelah Perpu ini dibuat oleh Presiden, begitu dibahas ke DPR, ya pasti setuju mereka. Mereka sudah bahas sebelumnya. Jadi bukan begini cara pembentukan Perpu. Nah, saya mau katakan ini kondisi yang buruk karena memang ini rekayasa, dibuat-buat. Kurang lebih Perpu itu copy paste-nya Undang-Undang Cipta Kerja. Atau bahasa anak gaulnya sekarang Undang-Undang Cipta Kerja versi 2.0. Jadi di copy paste saja, makanya terjadi kejanggalan. Oleh Perpu, Undang-Undang Cipta Kerjanya dicabut. Tetapi oleh Perpu, peraturan pelaksananya dipakai. Karena dia matching. Jubahnya ganti, celananya tidak. Jadi ketahuan orangnya orang yang sama, begitu ya. Kepentingannya sama, tujuannya juga bakal sama. Jadi
Saya ragu kalau di DPR bakal terjadi, di MK. Nah ini menarik lagi ya. Sepertinya tabiat pemerintahan adalah memastikan seluruh lini dikuasai, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Setelah ketuanya jadi adik ipar, nah komposisi hakim mayoritas yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat diubah menjadi mayoritas yang setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena syaratnya begitu menurut DPR. Hakim konstitusi itu adalah direktur perusahaan DPR. Karena pemegang sahamnya begini. Begitu menurut DPR sendiri. Jadi mari kita kawal, kalaupun maju di MK, kita kawal MK, kita kawal DPR, dan pastikan hak buruh dan hak publik terwakili dalam putusan mereka. Hidup buruh! Racikan Berita